Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpi Septian dengan NIM 2001302. Di sini saya akan melaksanakan ulang ujian tengah semester dari mata kuliah manajemen operasional. Adapun beberapa yang akan saya bahas di antaranya yang pertama yaitu mengenai konsep dasar perkembangan manajemen operasional. Yang kedua yaitu peramalan, yang ketiga perencanaan dan agregat, yang keempat desain barang dan jasa, dan yang kelima yaitu manajemen kualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar perkembangan manajemen operasional, di mana manajemen operasional ini adalah salah satu dari 3 fungsi utama dari yang namanya organisasi yang berhubungan dengan secara utuh dengan semua fungsi bisnis lainnya, di antaranya yaitu pemasaran, pembiayaan, dan produksi, atau manajemen operasional di sini termasuk ke dalam produksi. Maka di sini mengenai MO itu sendiri adalah memiliki fungsi sebagai bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Nah, dalam mempelajari MO ini, kita tentunya harus memahami apa yang dilakukan oleh seorang manajemen operasi, dapat membangun keahlian yang dibutuhkan. Adapun organisasi dari model manajemen operasional ini, yang pertama adanya sumber daya manusia, yang kedua quality asuransi, yang ketiga accounting, yang keempat sistem teknologi informasi, yang kelima engineering, yang keenam yaitu adanya manajemen pemasaran, yang ketujuh penjualan, dan yang kedelapan keuangan. Di mana proses manajemen ini terjadi yaitu ketika adanya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan pekerja. Nah, pengarahan dan pengendalian ini untuk mencapai tujuan dari adanya organisasi. Proses manajemen ini juga memiliki 4 kerangka, yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian. Adapun 10 strategi manajemen operasi yang pertama yaitu perencanaan produk dan jasa, yang kedua pengelolaan kualitas, yang ketiga yaitu perencanaan proses dan kapasitas, yang keempat strategi lokasi, yang kelima tata letak, yang keenam sumber daya manusia dan perencanaan pekerjaan, yang ketujuh manajemen rantai pasokan, yang kedelapan persediaan, perencanaan kebutuhan bahan baku, yang kesembilan penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek, dan yang kesepuluh yaitu perawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai peramalan. Peramalan ini digunakan untuk mengukur atau menaksir keadaan di masa yang akan datang. Nah, peramalan ini juga tidak saja dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang perlu dibuat atau kapasitas jasa yang perlu disediakan, tetapi juga diperlukan untuk berbagai bidang lainnya seperti misalnya pengadaan, penjualan, personalia, termasuk dalam peramalan teknologi, ekonomi, ataupun perubahan sosial budaya. Nah, bagian perusahaan ini salah satunya mempunyai keterkaitan dengan bagian lainnya, sehingga satu peramalan dapat dilakukan secara menyeluruh begitu. Peramalan ini dapat dilakukan dengan dengan dua cara. Yang pertama yaitu kualitatif atau menggunakan metode statistik, dan yang kedua yaitu yang pertama yaitu menggunakan metode kualitatif atau metode statistik, yang kedua menggunakan metode kualitatif atau berdasarkan pendapat begitu. Nah, yang pertama yaitu perkiraan. Pra-perkiraan. Pra-perkiraan ini didefinisikan sebagai proses peramalan suatu variabel di masa yang akan datang berdasarkan data variabel itu sendiri pada masa sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada prediksi. Prediksi itu sendiri adalah suatu peramalan atau variabel di masa yang akan datang dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan intuisi daripada data di masa lampau. Dalam prediksi ini juga, peramalan yang baik sangat tergantung pada kemampuan, pengamalan, dan kepekaan dari si pembuat peramalan ini sendiri. Berdasarkan horizontal waktu, peramalan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama itu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada metode kuantitatif.
di mana metode kuantitatif ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu metode serial atau serial waktu. Yang kedua yaitu metode explanatory. Selanjutnya, metode serial waktu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu horizontal, yaitu apabila data berfluktuasi di sekitar rata-rata secara stabil. Yang kedua yaitu metode kecenderungan, yaitu apabila data mempunyai kecenderungan baik antara waktu meningkat atau menurun. Selanjutnya yaitu metode musiman, yaitu apabila polanya itu merupakan gerakan yang berulang-ulang. Yang keempat adanya siklus, yaitu apabila waktu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Dan yang kelima yaitu residu atau variasi acak, yaitu apabila data tidak teratur sama sekali. Nah, pengolahan data kuantitatif atau serial waktu ini dapat dilakukan dengan metode dasar, yaitu rata-rata bergerak, pemulasan eksplanasial, dan dekomposisi. Selanjutnya yaitu metode explanatory. Metode ini disebut juga dengan metode kausal atau mengasumsikan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, yang dimana dipengaruhi atau dibentuk antara input dengan output dari suatu sistem. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan agregat, di mana perencanaan dan agregat ini memiliki peran, yaitu sebagai langkah awal dari menentukan aktivitas prediksi. Yang kedua yaitu sebagian masukan perencanaan sumber daya. Yang ketiga yaitu untuk stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Perencanaan agregat ini sendiri menghubungkan target strategis perusahaan dengan planning produksi. Nah, ada 4 hal yang diharapkan dari perencanaan agregat ini. Yang pertama yaitu keseluruhan unit yang logis untuk mengeluarkan output dan penjualan. Yang kedua yaitu adanya peramalan undangan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada selang waktu agregat tersebut. Yang ketiga adanya metode untuk menentukan biaya yang didiskusikan. Yang keempat adanya metode yang mengkombinasikan peramalan dan biaya sehingga keputusan penjualan itu juga dapat terjadwalkan dengan baik begitu. Selanjutnya di sini ada yang namanya kapasitas. Kapasitas itu sendiri ialah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang sanggup ditangani, diterima dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah akomodasi pada suatu periode waktu tertentu. Di mana diantaranya yang terdiri dari daya tampung atau daya serap, ruang atau fasilitas yang disediakan, dan yang ketiga yaitu kemampuan atau maksimal. Yang ketiga yaitu kapasitas. Kapasitas ini adalah suatu tingkatan keluaran atau kuantitas keluaran yang periode tertentu dan merupakan kuantitas dari keluaran yang memungkinkan selama periode tertentu, waktu tertentu. Yang keempat adanya desain, yaitu tingkatan desain capacity, yaitu tingkatan keluaran per satuan waktu pabrik. Yang keempat yaitu relate capacity, yaitu tingkat keluaran atau persatuan waktu. Yang keenam adanya standar capacity atau tingkat keluaran persatuan waktu. Yang ketujuh adanya actual capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata satuan waktu. Dan yang kedelapan adanya peak capacity, yaitu jumlah waktu keluaran persatuan waktu yang sanggup dapat dicapai melalui maksimal keluaran.
Selanjutnya di sini ada kapasitas desain dan kapasitas efektif serta kapasitas aktual. Itu adalah merupakan dari bagian dari peak capacity. Yang kedua yaitu strategi perencanaan kapasitas produksi, di mana ada 4 proses dari strategi kapasitas ini. Yang pertama yaitu fokus terhadap proses, yang kedua fokus terhadap proses yang berulang-ulang, yang ketiga fokus pada produk, dan yang keempat adanya fokus pada produksi massal. Yang ketiga yaitu strategi perencanaan agregat dalam proses produksi. Ada beberapa hal, ada beberapa hal, diantaranya yang pertama melakukan variasi tingkat persediaan, yaitu melakukan variasi jam kerja, melakukan variasi jumlah tenaga kerja, melakukan subkontak, dan menggunakan pekerja paruh waktu dan mempengaruhi permintaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain barang dan jasa, di mana konsep desain produk ini sendiri yaitu yang pertama saling berkesinambungan atau melingkar antara tawaran produk jasa yang dapat memuaskan, yang selanjutnya adanya pelanggan yang membeli kepuasan, dan adanya dapat berupa barang dan jasa. Itu merupakan konsep dari produk atau jasa, produk, barang, dan jasa yang saling berkesinambungan. Selanjutnya yaitu adanya seleksi produk, barang, dan jasa, di mana ini merupakan kegiatan pemilihan produk jasa yang akan digunakan untuk memilih kebutuhan konsumen. Adapun faktor dari seleksi ini, yang pertama nilai guna dari produk, yang kedua kemungkinan perkembangan produk, ketiga fasilitas produk yang diperlukan, yang keempat fasilitas perusahaan, yang kelima proyeksi permintaan produk, dan yang keenam proyeksi penjualan industri. Selanjutnya yang ketujuh adanya proyeksi penjualan perusahaan, 8 potensi keuntungan, yang 9 jalur distribusi. Gitu. Faktor pengembangan dari produk ini sendiri juga ada beberapa hal. Yang pertama adanya perubahan ekonomi, yang kedua ada perubahan sosial dan demografi, yang ketiga adanya perubahan teknologi, yang keempat adanya perubahan politik, dan yang terakhir adanya perubahan-perubahan lain, antara lain dinamika pasar misalnya, atau standar profesi, atau pemasokan, atau penyalur juga begitu. Adapun komponen dari desain produk dan barang ini sendiri, yang pertama adanya merek, yang kedua adanya ide produksi, dan yang ketiga adanya kemasan. Pertimbangan dari desain dan barang ini sendiri adanya keputusan yang harus menyangkut antara lain yaitu pertukaran antara produk, antara bentuk dan fungsi. Selanjutnya di sini ada bahan yang harus digunakan. Kenapa? Bahan yang harus digunakan ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adanya harus spesifik, yaitu bahan yang digunakan itu apa gitu. Yang keduanya itu ada biaya bahan itu sendiri, dan yang ketiga biaya pemprosesan. Nah, kriteria dari desain barang dan jasa itu sendiri, yang pertama adanya terdapat perubahan-perubahan kecil dari produk. Yang kedua adanya terdapat perubahan total dari produk, barang dan jasa itu sendiri yang sudah ada mungkin. Yang selanjutnya yaitu terdapat produk, barang, dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain namun belum dipasarkan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang keempat yaitu adanya produk, barang, dan jasa yang tidak atau belum pernah diproduksi sama sekali di dalam negeri namun sudah dipasarkan di luar negeri. Dan yang terakhir adanya produk, barang, dan jasa yang sama sekali belum pernah diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, adanya tahap pengembangan produk, desain, dan barang, dan pengembangan produk, barang, dan jasa ini sendiri. Yang pertama adanya ide yang bersumber dari kemampuan. Selanjutnya adanya permintaan pelanggan. Selanjutnya ada spesifikasi fungsional.
Yang kelima adanya spesifikasi produk. Selanjutnya ada pengkajian ulang dari desain. Kemudian harus melalui tes pasar, perkenalan pasar, dan harus melakukan evaluasi. Selanjutnya di sini ada desain jasa. Desain jasa sendiri memiliki karakter yang harus unik dari desain itu sendiri. Desain ini juga merupakan produk jasa yang melibatkan interaksi konsumen dan pelanggan. Organisasi atau tim pengembangan desain ini sendiri, yang pertama tim pengembangan produksi, yang kedua adanya tim desain kemampuan, dan yang ketiga adanya rekayasa nilai. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini sendiri menurut Kotler merupakan keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara tersirat. Adapun alasan-alasan dari pentingnya manajemen kualitas ini sendiri, yang pertama adanya reputasi perusahaan akan meningkat, yang kedua adanya penurunan biaya, yang ketiga adanya peningkatan pangan pasar, yang keempat adanya pertanggungjawaban dari produk dan jasa, yang kelima adanya kualitas yang dirasakan, yang keenam adanya peningkatan penampilan produk barang dan jasa, dan yang ketujuh adanya dampak internasional. Nah, manajemen kualitas ini sendiri adalah adalah sebagai semua aktivitas yang dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas. Nah, tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikan suatu alat untuk alat-alat dari manajemen kualitas itu sendiri. Faktor utama dari keberhasilan manajemen kualitas ini sendiri adanya produk, kepemimpinan, proses, organisasi, dan komitmen. Menurut salah satu sumber yang saya ambil, ada beberapa perkembangan dari manajemen kualitas ini sendiri. Yang pertama adanya inspeksi, yang kedua adanya pengendalian kualitas, yang ketiga adanya penjaminan kualitas itu sendiri, yang keempat adanya manajemen kualitas, yang kelima ada manajemen kualitas terpadu, yang keenam adanya organisasi belajar, dan yang ketujuh adanya world class organization. Nah, dalam manajemen kualitas ini sendiri ada yang namanya total kualitas manajemen, quality management, atau yang kita kenal dengan TQM, merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan. Nah, kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan. Memiliki 4 prinsip. Yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua adanya respect terhadap setiap orang, yang ketiga adanya manajemen berdasarkan fakta, dan yang keempat adalah perbaikan secara kesinambungan. Nah, adanya komponen total quality management ini sendiri, yang pertama adanya fokus terhadap pelanggan, yang kedua adanya obsesi terhadap kualitas, ketiga adanya pendekatan ilmiah, yang keempat adanya komitmen jangka panjang, yang kelima adanya kerjasama antar tim, keenam adanya perbaikan sistem secara berkesinambungan, ketujuh pendidikan dan pelatihan, kedelapan kebebasan yang terkendali, yang kesembilan adanya kesatuan tujuan, dan yang kesepuluh adanya kestabilan. Penyebab kegagalan dari TQM ini sendiri adanya delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik, tim mania atau kurangnya tim, fokus terhadap penyebarluasan saja, menggunakan pendekatan keterbatasan, harapan yang terlalu berlebihan tapi tidak terrealisasi, dan yang terakhir adanya improvement yang bersifat prematur. Nah, cara memperbaiki TQM ini dapat secara efektif. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan karyawan, benchmarking, just time, dan peningkatan alat pengkajian TMQ itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya saya ucapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.